Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review untuk di penggunaan saya di ROM Nusantara Project, tapi ini versi MIUI. Dan di sini baterainya sudah lowbat 16%. Saya akan liatin penggunaan baterai saya, dan di sini saya lebih banyak nge-game ya. Dan untuk penggunaan di ROM ini juga masih enak-enak aja, layar sensitif buat game lancar, enak, smooth, tapi lumayan boros baterai ya. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with save. Oke guys, jadi kali ini saya akan coba review dikit ya untuk di ROM MIUI Nusantara Project yang MIUI 12. Dan di sini aplikasinya nggak terlalu banyak sih saya install, dan di ROM ini ada plus minusnya juga ya. Dari minusnya dulu dah. Dan di minusnya di sini boros banget baterainya buat sosial media. Dibilang boros, ya lumayan sih boros. Cuma dibilang panas, nggak panas sih. Buat sosial media nggak panas, nggak cepat panas, tapi boros. Menurut saya ini cepat turun banget baterainya walaupun sosial media. Dan kalau lihat clock speednya juga tinggi banget, mirip-mirip dengan performa Agni ya. Tapi ini di kernel di Eagle. Dan kekurangannya lagi di ROM ini, walaupun clock speednya tinggi, cepat panas, tapi di PUBG nggak bisa unlock grafik ya. Jadi ROM ini nggak include untuk unlock grafik PUBG walaupun CPU-nya tinggi gitu guys. Jadi saya pakai modul Magis untuk unlock PUBG-nya. Dan saya sudah unlock di smooth 90 fps ya, tapi standarnya tetap di 60 dan itu wajar. Dan di kernel bawaannya di 60 fps bisa stabil ya, bisa stabil, cuma panasnya itu bikin cepat habis baterai ya. Jadi nanti saya liatin penggunaan baterai saya, dan shortnya nggak terlalu banyak sih karena memang boros juga ya di penggunaan sini. Jadi kurang lebih enak, cuma masalah utamanya di boros baterai. Jadi buat kalian yang pengen hemat baterai di ROM ini nggak bisa ya. Jadi kalau kalian pengen hemat baterai, ganti kernel yang lain kayak Panda, Silon, di Eagle yang standar mungkin bisa juga ya. Untuk bawaan ROM-nya, kernelnya boros menurut saya. Dan kita liatin dari kameranya, kamera normal, AI mode, ada video normal juga. Dan biasanya kalau kita lihat ngebug videonya itu kayak di Redmi Note 8, saya biasanya kalau nggak ada stabilitas gambar biasanya ngebug ya. Dan kalau ada stabilitas gambar ini aman untuk bagian video gitu ya biasanya. Dan yang lain sih standar ya, kalau Magis juga. Dan buat kalian yang pengen cobain kernelnya, kernel bawaannya di sini ya, kita lihatin. Di sini kernel bawaannya pakai di Eagle Extreme Editionnya, ini nggak ada di install di kernel di Eagle, nggak ada yang Extreme Edition ya, cuma di ROM ini aja. Jadi buat kalian yang pengen ambil kernel bawaan dari ROM ini, nanti saya akan cantumin juga sekalian sama buat animasinya, keren ya. Jadi nanti saya akan cantumin kernelnya, kalian bisa install via TWRP. Kalian tinggal flash yang pilih opsi IMG, terus pilih opsi boot ya untuk flash kernelnya bang. Dan di kernel ini clock speednya tinggi 245 ya, jadi kurang lebih sama kayak kernel Agni eksperimental, itu tinggi banget, tinggi ya. Untuk Redmi Note 5 segini itu tinggi menurut saya. Dan memang boros banget baterainya, tapi buat kalian yang suka main game ini worth it banget. ROM ini kernel bawaannya juga worth it. Kalau buat kalian yang suka ngegame tapi buat yang sosial media nggak worth it ya, ini boros. Dan menurut saya juga boros karena saya lebih suka sosial media, hemat baterai lebih penting ya. Dan yang lain di ROM ini bagusnya adanya Nusantara Wings ya. Jadi ROM MIUI jarang ada yang lengkap fiturnya, tapi di sini lengkap banget fiturnya. Kayak status bar bisa langsung iOS, Vivo, kalian bisa ganti langsung ya tanpa di restart untuk status barnya. Jadi sesuai selera, tapi berhubung saya lebih suka yang standar ya sudah, saya males ganti, cuma saya liatin dikit aja. Dan di sini banyak untuk settingannya, kalian bisa rubah-rubah sendiri kalau kalian suka settingan gitu ya. Kalau nggak suka ya sudah, saya cuma seneng yang simple aja. Ini simple, ini untuk ukuran tampilan, ukuran layar, ini blur effect, home screen-nya di sini. Kalau kalian ini kadang saya cari settingan home screen, nggak ada di Nusantara Wings ya untuk home screen-nya. Dan notifikasi control center-nya di sini juga. Dan di sini lebihnya ada Nusantara Parts ya, walaupun ada sih modul Magis buat aktifin Nusantara Parts nih. Ada FPS info.
Ini kayak settingan di fitur-fitur di AOSP sebenarnya, cuma di sini ada mantep. Dan kayak gitu ya. Ini untuk warnanya, mungkin dipilih warna, cuma ya sudah biarin aja. Ada warna mantan selingkuhan, mantep ya bahasanya. Dan yang lainnya sih lebihnya juga kayak di settingan jaringannya. Jaringannya bisa ada 4G only, 3G only, ya kayak gitulah. Sudah bagus buat yang suka pakai. Dan di sini juga ada guys untuk AOD ya. Jadi tergantung sih, ada yang suka pakai AOD, ada yang enggak. Kalau saya nggak suka pakai biar nggak cepat habis baterai ya. Sebenarnya pakai AOD ini keren, bagus, cuma boros baterai, jadi ya sudah kalau saya nggak aktifin jadinya. Dan di sini charging animasinya ada yang cahaya juga lengkap ya di sini. Kalian bisa pilih lah salah satu, terserah. Double tap to wake-nya juga normal, double tap mati nyala normal ya. Dan di sini temanya standar ya. Di sini bawaannya pakai MIUI Nusantara. Dan wallpapernya di sini banyak ya, ada per wallpaper juga. Dan wallpaper sistemnya juga banyak di sini ya, keren apa kok. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi saya lupa liatin baterainya, penggunaan baterai saya lah. Dan di sini baterainya sisa 11%. Kita liatin konsumsi baterai. Oke, ini dia, kita dapat shot layarnya 5 jam lebih, dan untuk fullnya untuk hidupnya 13 jam yang lalu ya. Dan kita bisa lihat penggunaan PUBG-nya di sini. Saya ngegame PUBG 3 jam, hampir 4 jam di sini ya. Dan penggunaan layarnya 5 jam lebih. Menurut sekalian gimana 4 jam PUBG? Ya lumayan lah untuk ngegame. Bisa durasi 4 jam ya. Di sini kurang lebih PUBG-nya bisa durasi 4 jam. Dan ini enak buat game ya. Ngeframe-nya nggak parah banget, enak lah, stabil menurut saya ngeframe-nya. Dapat shot 5 jam, kalian nilai sendiri dah ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang lainnya kayak di fingerprint, face unlock semua oke aja sih. Di face unlocknya cuma bisa satu wajah doang, nggak bisa lebih dari satu wajah ya. Dan fitur-fitur yang lainnya, fitur standar MIUI 12 kayak special fitur game turbo, video toolbox yang gitu-gitu standar ya. Dan lebihnya juga di sini ada bahasa Indonesia. Ini base Xiaomi EU tapi ada bahasa Indonesia, include bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang suka bahasa Indonesia, ROM MIUI di sini enak banget, fitur lengkap, semua lengkap. Tinggal kalian ganti kernel aja kalau pengen hemat baterai gitu bahasanya guys. Keyboard juga dilebihin keyboard Xperia, cuma saya pakai satu aja. Dan sisanya standar ya. Dan lagi guys, di sini untuk perekam layarnya juga ada sampai 90 fps. Cuma 60 fps sebenarnya sudah bagus ya, cuma ya sudah. Dan normal-normal aja, saya sudah cobain di bawah 1 menit sih, tapi dan itu masih normal. Suara dari sistem. Dan sisanya sama aja ya. Kayak di perekam suara juga sama aja. Dan kalau udah lihat dari status bar sama aja ya. Di status bar ada yang status bar yang model baru, kayak control center yang baru, cuma saya pakai yang lama aja biar sekaligus ya. Kalau yang baru kan kiri kanan beda dia guys, jadi kayak gitu. Dan kita liatin trolling testnya sebelum kita tes game ya. Menurut saya ini clock speednya tinggi, kita liatin trolling testnya bentar. Oke, dilihat dari sini performanya tinggi ya, cuma ini masih stabil normal. Dan kita tes di game aja bentar. Suhu baterainya terus turun ya, dari tadi 15%, 16%, turun terus sampai 11%. Gila, ini memang persentase turunnya cepet banget, padahal ya belum dipakai game. Kita tes game bentar. Oke, kita akan tes bentar ya di PUBG, dan ini harusnya bisa stabil 60 fps ya. Kita tes bentar.
Dan kita liatin di sini grafiknya 90 fps, ini bukan bawaan ROM-nya, walaupun clock speed tinggi, baterai boros, tapi ini nggak include. Jadi kalian harus install Magic sendiri buat modulnya kalau pengen unlock grafis ya. Dan kita tes bentar performanya ya. Oke guys, dan ini dia kekurangannya sebenarnya. Jadi ngegame bentar aja sudah panas ya, 43 derajat. Biasanya kalau saya ngegame di 5 menit 10 menit tuh mentok-mentok 41 42 lah mentok. Ini 43 nih sudah panas sebenarnya, main sebentar aja bisa segini, apalagi 10 menit lebih dikit sudah 44 48, nanti larinya 46 bisa juga sampai guys. Jadi kayak gitu untuk di performa di ROM ini enak, buat gamenya mantap, cuma panasnya ini nggak bisa berhenti ya, demamnya itu mantap guys. Jadi kayak gitu doang, buat kalian yang nggak suka panas mending ganti kernel atau nggak usah pakai ROM ini ya. Dan kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.